First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? Gambar itu begitu familiar, sampai-sampai hampir tidak lagi kita sadari. Seorang pria di atas salib kayu, mahkota duri, darah dari paku besi, terukir di batu di atas pintu katedral, tercetak di punggung Alkitab, tergantung di leher dalam emas dan perak. Simbol utama kekristenan adalah momen kematian Tuhannya, dan selama 2000 tahun, hampir tidak ada yang berhenti untuk bertanya, apakah ada dasar sejarah sama sekali untuk itu? Ini bukan argumen teologis. Ini adalah argumen berbasis bukti. Ketika kisah penyaliban dibawa keluar dari ranah iman dan dimasukkan ke dalam cahaya arkeologi, sejarah administrasi Romawi, dan analisis tekstual, gambaran yang muncul bukanlah seperti yang diajarkan gereja. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih menarik dan jauh lebih mengganggu. Mari kita mulai dengan keheningan, tanpa campur tangan doktrin gereja. Roma adalah kekaisaran paling birokratis yang pernah dihasilkan dunia kuno. Setiap eksekusi memerlukan otorisasi. Setiap pengadilan meninggalkan catatan. Setiap penyaliban didokumentasikan, baik sebagai hukuman maupun sebagai peringatan publik. Gubernur provinsi membuat laporan. Komandan militer menyimpan catatan. Sejarawan Romawi mencatat detail administratif terkecil dari abad pertama. Kebakaran di kota-kota, pemberontakan kecil, karier politisi yang tidak dikenal. Tacitus mendokumentasikan kebakaran besar Roma. Pliny the Elder mencatat letusan Vesuvius. Suetonius merekam kebiasaan pribadi 12 kaisar. Orang-orang ini menulis tepat pada dekade, ketika Yesus konon hidup, berkhotbah, dan dieksekusi secara publik, di bawah otoritas Romawi. Di salah satu provinsi paling sensitif secara politik milik Roma, tidak satu pun dari mereka menyebutkannya. Tidak ada satu pun catatan administrasi Romawi yang mengonfirmasi bahwa seorang pria bernama Yesus dari Nazaret dihukum oleh Pontius Pilatus, disalibkan di Golgota, atau dikuburkan dalam kubur yang disegel. Bagi sebuah kekaisaran yang mencatat segalanya, ketiadaan satu baris pun tentang eksekusi paling berpengaruh dalam sejarah Barat menuntut penjelasan. Pertimbangkan apa yang justru dicatat oleh Roma. Pemberontakan Yahudi tahun 66 Masehi memenuhi banyak volume dalam catatan sejarah. Penghancuran Bait Suci tahun 70 Masehi diceritakan secara rinci oleh Josephus yang hadir di sana. Tokoh-tokoh misioner kecil, Teudas yang berjanji membelah sungai Yordan, seorang Mesir tanpa nama yang memimpin kerumunan ke Bukit Zaitun. Dengan harapan tembok Yerusalem runtuh, keduanya muncul dalam catatan Romawi karena dianggap ancaman keamanan. Roma memperhatikan para penghasut. Roma memperhatikan para nabi. Roma memperhatikan siapapun yang menarik kerumunan di wilayah jajahan. Namun pria yang digambarkan kekristenan sebagai tokoh paling penting dalam sejarah manusia, yang eksekusinya konon disertai gempa bumi, kegelapan supranatural selama 3 jam, dan kebangkitan massal orang-orang mati yang berjalan di Yerusalem, pria ini tidak meninggalkan jejak administratif Romawi sama sekali. Argumen balasan yang umum adalah Tacitus, yang memang menyebutkan orang Kristen disalahkan atas kebakaran besar di masa Nero, dan secara singkat merujuk pada pendiri mereka yang dieksekusi di bawah Pilatus. Para sarjana memperdebatkan bagian ini dengan keras. Ia hanya muncul dalam satu tradisi manuskrip, disalin berabad-abad setelah Tacitus meninggal, dan gaya bahasanya lebih cocok dengan kebiasaan penyalin Kristen kemudian daripada gaya Tacitus. Bahkan jika dianggap asli, itu mencatat apa yang dipercaya orang Kristen, bukan konfirmasi Romawi independen atas peristiwa tersebut. Josephus menghadirkan masalah yang lebih tajam. Sejarawan Yahudi yang menulis catatan paling rinci tentang Yudea abad pertama sering dikutip sebagai konfirmasi eksternal penyaliban. Namun bagian yang relevan, Testimonium Flavianum, kini secara luas diakui oleh sarjana sekuler dan religius sebagai sisipan belakangan. Eusebius, sejarawan gereja abad keempat, adalah penulis pertama yang mengutipnya. Tidak ada penulis Kristen sebelumnya, bukan Justin Martyr, bukan Origen, yang pernah mengutipnya, padahal mereka aktif membela kekristenan dan punya alasan kuat untuk menggunakannya. Konsensus para sejarawan adalah bahwa teks asli Josephus diubah oleh penyalin Kristen pada abad ketiga atau keempat. Inilah pola dalam catatan sejarah penyaliban. Ketiadaan penyisipan dan kontradiksi. Injil sendiri bukan dokumen saksi mata. Markus yang paling awal ditulis sekitar 40 tahun setelah peristiwa yang diceritakannya,
Hampir pasti di Roma atau Suriah oleh penulis yang menulis dalam bahasa Yunani. Untuk audiens non-Palestina, Matius dan Lukas ditulis dengan menggunakan Markus sebagai sumber. Hal ini tidak diperdebatkan di kalangan sarjana. Yohanes ditulis mungkin 60 atau 70 tahun. Setelah penyaliban yang diklaimnya, tidak satu pun penulis ini mengidentifikasi diri sebagai saksi langsung. Nama-nama yang dilekatkan pada Injil diberikan oleh tradisi, bukan oleh teks itu sendiri. Dan ketika dibaca saling dibandingkan, kontradiksi dalam narasi penyaliban bukanlah hal kecil. Mereka menyentuh inti cerita. Satu Injil mengatakan Yesus memikul salibnya sendiri. Yang lain mengatakan seorang pria bernama Simon dari Kirene yang memikulnya. Ini bukan perbedaan kecil. Ini mengubah realitas fisik peristiwa tersebut. Satu kisah menyebut Yesus diberi minum cuka bercampur empedu. Yang lain mengatakan anggur bercampur mur. Satu menyebut kedua penjahat mengejeknya. Yang lain menyebut salah satunya membelanya dan menerima janji surga. Bahkan waktu penyaliban pun tidak bisa diselaraskan. Yohanes menempatkannya sebelum Paskah, saat anak domba disembelih. Sementara 3 Injil lainnya menempatkannya pada hari Paskah itu sendiri. Kata-kata terakhir Yesus juga berbeda. Dalam Markus dan Matius, ia berseru bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Dalam Lukas, ia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Dalam Yohanes, ia menyatakan sudah selesai. Ini bukan variasi ingatan. Ini 4 adegan kematian berbeda dari 4 penulis dengan tujuan teologis berbeda. Narasi kebangkitan dalam Markus, yang dianggap banyak sarjana sebagai akhir asli Injil itu, berhenti di pasal 16 ayat 8. Para perempuan melarikan diri dari kubur kosong dengan ketakutan dan tidak memberitahu siapapun. Tidak ada penampakan Yesus yang bangkit dalam teks asli Markus. Ayat-ayat kebangkitan yang sekarang ada ditambahkan kemudian oleh penyalin. Fakta yang diakui dalam catatan tekstual, hampir semua terjemahan Alkitab serius. Setiap Injil berikutnya memperluas cerita. Dalam Lukas, Yesus yang bangkit makan bersama murid. Dalam Yohanes, ia muncul berkali-kali dan melakukan mukjizat tambahan. Ini bukan pola kesaksian mata yang bertambah, ini pola elaborasi mitos. Paulus, penulis Kristen paling awal, tidak pernah menggambarkan penyaliban sebagai peristiwa historis detail. Ia berbicara tentang makna metafisiknya, bukan detail tempat atau kejadian. Ketiadaan ini dalam sumber Kristen paling awal bukan hal sepele. Lalu bahasa itu sendiri. Kata Yunani stauros berarti tiang tegak, bukan salib 2 balok seperti yang dikenal sekarang. Simbol salib yang dikenal luas baru muncul secara historis pada abad ke-4, setelah Konstantinus menjadikan kekristenan agama negara. Pertanyaannya kemudian, apa sebenarnya fungsi kisah penyaliban? Roma membutuhkan narasi yang membuat penderitaan terasa bermakna dan kepatuhan terasa sebagai kebajikan. Konsep dewa mati dan bangkit sudah ada sebelumnya, Osiris, Attis, Dionysus, Mithras. Struktur mitos ini diserap dan diberi jangkar sejarah. Salib menjadi bukan sekadar simbol agama, tetapi teknologi politik. Teologi penyaliban mengajarkan bahwa penderitaan itu suci, ketahanan itu ilahi, dan respons terhadap ketidakadilan adalah menanggungnya. Ini adalah kondisi psikologis yang membuat populasi yang ditaklukkan mudah diatur. Komunitas Kristen Gnostik memiliki pandangan berbeda bahwa Yesus tidak benar-benar mati secara fisik. Pandangan ini dinyatakan sesat dan dihancurkan. Catatan arkeologi juga tidak menemukan bukti fisik penyaliban Yesus. Relik seperti potongan salib atau mahkota duri tidak bisa ditanggal ke abad pertama. Kesimpulan dari seluruh bukti adalah ini. Peristiwa sebesar yang digambarkan, Injil tidak meninggalkan jejak dalam catatan Romawi, sumber Yahudi, teks internalnya sendiri, maupun arkeologi. Ini tidak memerlukan teori konspirasi. Penjelasan yang lebih sederhana adalah bahwa narasi penyaliban disusun, bukan disaksikan. Tradisi bukanlah bukti. Sejarah tidak membutuhkan iman untuk dibaca, tetapi kejujuran. Dan pembacaan jujur menunjukkan bahwa eksekusi paling terkenal dalam sejarah manusia hampir tidak meninggalkan jejak. Bukan karena terjadi lalu dilupakan, tetapi karena peristiwa itu adalah cerita itu sendiri. Pertanyaannya bukan apakah orang percaya, miliaran orang percaya. Pertanyaannya adalah apakah peristiwa itu benar-benar terjadi, dan bukti mengatakan tidak dapat dikonfirmasi. Tokoh seperti Thomas Jefferson bahkan menghapus semua mukjizat dari Alkitabnya. Albert Schweitzer menyimpulkan bahwa Yesus historis tidak dapat direkonstruksi. Namun runtuhnya klaim literal tidak menghapus pertanyaan yang dijawab oleh kisah itu tentang penderitaan, ketidakadilan, dan kematian. Yang berubah adalah siapa yang memegang otoritas atas makna tersebut. Jika penyaliban adalah fakta sejarah, maka institusi memegang makna.
Jika ia adalah cerita, maka makna kembali kepada pembacanya. Dan itulah yang dipertaruhkan. Gereja tidak hanya membantah tafsir lain, tetapi menghancurkannya. Konsili Nicea tahun 325 bukan mencari kebenaran, tetapi menetapkan keputusan politik. Kanon Alkitab juga terbentuk melalui seleksi manusia dan kepentingan institusi. Yang bertahan adalah versi yang membuat institusi itu diperlukan. Penyaliban berada di pusatnya bukan karena bukti menempatkannya di sana, tetapi karena institusi membutuhkannya di sana. Memahami ini tidak berarti menolak semua pertanyaan, tetapi menyadari bahwa pertanyaan itu selalu milik Anda. Salib ditempatkan di antara Anda dan pertanyaan itu sejak lama. Menghapusnya bukan penghancuran, tetapi pemulihan.